Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Ya, pagi-pagi ini saya langsung mencoba mengupdate ya berita dari Spanyol ya mengenai hasil balapan Moto Junior khususnya di kelas Moto3 Junior. Nah, ternyata teman-teman sekalian, ini ada update yang kalau buat kita ya orang Indonesia itu cukup menggembirakan dan akhirnya gitu ya. Kiandra Ramadipa itu terkonfirmasi meraih podium pertamanya di kelas Moto3 Junior di tahun rukinya di tahun 2026 ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini keren banget gitu ya. Dan ini merupakan raihan yang luar biasa untuk Kiandra Ramadipa. Kita udah bicara juga mengenai bagaimana aksi Kiandra di race 1 dan race 2 di vlog sebelumnya dengan hasil yang pada dasarnya di race 1 Kiandra Ramadipa itu finish posisi 5 dan race 2 finish posisi 6. Nah, apa yang terjadi? Nah, ternyata Race Direction itu mencoba untuk membuka kembali video-videonya gitu ya. Mungkin mereka ada banyak pembicaraan-pembicaraan gitu ya di dalam rapat Race Direction dari Moto3 Junior dan hasilnya adalah tiga pembalap. Ya, catatan saya ada tiga pembalap, yaitu Carlos Cano ya yang merupakan juara ATC tahun lalu, yang tahun ini namanya Moto4 European Cup. Lalu ada Guillaume Planks dan juga Kerman Times. Itu tiga-tiganya masing-masing itu melakukan overtake atau aksi menyalip saat bendera kuning atau yellow flag itu menyala. Dan ini tuh nggak hanya di Moto3 Junior atau Moto Junior ya, ada hampir di semua apa namanya balapan regulasi menyalip pada saat apa namanya bendera kuning atau yellow flag itu berkibar itu harus diberi penalti dan akhirnya ketiga-tiganya masing-masing mendapatkan penalti penambahan 3 detik dari race time-nya masing-masing di race 1. Nah, seperti kita ketahui ya, race pertama kan Zani itu menang gitu ya dan Carlos Cano itu berada di posisi ketiga. Lalu lanjut posisi 4 Planks, di posisi 5 ada pembalap Indonesia Kiandra Ramadipa. Nah, karena si siapa namanya? Saya coba untuk kasih ke teman-teman ya. Nah, ini eh, nah karena si Carlos Cano itu ketambahan 3 detik, Guillaume Plonks juga dari Prancis juga mendapatkan tambahan 3 detik juga Kerman Times. Jadi Carlos Cano itu turun dari posisi 3 ke posisi 8 dan Guillaume Plonks itu turun dari posisi 4 ke posisi 9 dan ini menyebabkan Kiandra Ramadipa itu naik dari posisi 5 ke posisi 3 teman-teman dan meraih 16 poin dan ini adalah posisi podium dan inilah yang menyebabkan Kiandra Ramadipa memperoleh podium pertamanya di kelas Moto3 Junior gitu loh teman-teman sekalian. Nih dia teman-teman sekalian ya. Jadi kayak gini, jadi tetap juara atau pemenangnya adalah Leonardo Zani, terus habis itu Giglio Pugliese ya dari Italia, dua-duanya itu finish posisi 1 dan 2, sementara yang tiga adalah pembalap Indonesia Kiandra Ramadipa dan ini adalah hasil di mana Kiandra Ramadipa adalah pembalap JTT ya, grup JTT yang paling bagus di race 1 yang pastinya kayak gitu dan juga adalah ini adalah balik lagi ini adalah raihan podium pertamanya Kiandra Ramadipa di kelas Moto3 Junior. Kalau yang tahun lalu namanya Moto Junior atau di tahun lalu namanya Moto3 Junior World Championship waktu kelasnya masih CEV dulu. Nah, jadi kayak gini teman-teman dan ini tuh ini adalah kejuaraan dunia teman-teman, World Championship. Jadi ini kejuaraan dunia yang diakui oleh FIM ya, oleh FIM, Federasi Balap Sepeda Motor Internasional. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Ini menarik dan kita juga cukup patut bangga ya, walaupun menunggu beberapa jam ini sekitar hampir tengah malam waktu Indonesia Barat berita bahwa Carlos Cano terus habis itu Guillaume Planck dan Kerman Times itu diberikan penalti penambahan 3 detik. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian dan pada akhirnya di standing ya atau klasemen sementara pasca dua balapan di Catalunya untuk kelas Moto3 Junior untuk tahun 2026 ini. Yang pertama itu masih Guiglu Pugliese yang meraih dua kali podium. Di race pertama dia podium 2, di race kedua dia memenangkan balapan 20 tambah 25 45. Sementara Kiandra Ramadipa itu bertengger di posisi ke dua teman-teman sekalian dengan 26 poin atau berbeda 19 poin
di bawah dari Pugliese gitu ya. Raihannya adalah 16 poin. Posisi 3 itu di race pertama, dan juga di race kedua itu Kiandra itu memperoleh tetap ya 10 poin karena finish posisi 6. Nah, gitu teman-teman sekalian. Dan kalau kita bisa lihat ya, mengulang kembali apa yang kita coba review ya, dari race 1 dan race 2-nya, Kiandra Ramadipa baik di race 1 dan race 2 ini sih kalau menurut saya sih dia cukup worthy ya, cukup layak lah untuk memperoleh podium ini, karena memang persistensinya dan benar-benar daya juang, daya gedornya itu luar biasa teman-teman sekalian di sepanjang balapan. Walaupun memang ada beberapa catatan-catatan seperti kayak misalkan startnya yang kurang mulus, sehingga dia yang awalnya itu start dari posisi 3 harus turun dulu gitu ya sampai ke posisi 7, posisi 8 di tikungan pertama dari lap pertama. Namun setelah itu dia mencoba untuk recovery, dan kalau dilihat dari lap time-nya Kiandra Ramadipa, terutama lap time sektor ya, Kiandra itu melakukan banyak banget lap-lap bagus itu di pertengahan teman-teman sekalian, di pertengahan sirkuit ya, terutama di sekitar sektor 2 dan sektor 3. Secara umum memang Kiandra ini cukup apik ya, biasa dibilang ya. Beberapa orang dari tim dan juga dari Astra Honda Racing Team itu bilang bahwa memang kemampuan Kiandra Ramadipa itu cukup mengkilap di daerah-daerah di mana sirkuit itu memiliki karakter teknikal, dan itu biasanya Ramadipa atau Rama ini cukup bagus lah hadirnya di situ. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat di sektor 2 dan sektor 3 dari sirkuit Catalunya itu Kiandra Ramadipa berhasil melakukan recovery, memperpendek jarak, mendekatkan diri, dia lap time-nya juga makin lebih bagus terutama di sektor tersebut gitu ya. Sementara di top speed Kiandra Ramadipa ya sebenarnya so-so ya, jarang, nggak terlalu banyak ya. Kiandra melakukan top speed sampai 340-an lebih gitu, walaupun tetap bisa teman-teman. Apalagi Honda NSF 250 RW itu terbukti sebagai motor dengan top speed yang cukup tinggi, dan bahkan tertinggi ya kalau kita lihat dari race 2, di mana lap time top speed itu cukup tinggi. Beberapa pembalap dari kayak Asia, dari Singapura itu melakukan top speed yang cukup tinggi, dan ini saya bilang bahwa memang potensi dari NSF 250 RW cukup tinggi ya di sini. Dan atau memang karena memang Honda mengarahkan setup dari NSF 250 RW itu lebih ke top speed ya. Sementara kalau kita lihat KTM 250 cc yang versi ini ya, versi junior, MotoGP junior itu luar biasa di daerah akselerasinya. Kita bisa lihat ya, setiap dia keluar dari tikungan itu akselerasinya luar biasa. Semua KTM walaupun ini namanya KTM atau CF Moto ataupun Husqvarna di balapan Moto3 Junior 2026 itu luar biasa teman-teman sekalian. Namun ya balik lagi nih, Kiandra Ramadipa itu luar biasa persisten. Kita bisa lihat di race 1 dia bahkan di lap terakhir itu memimpin, terus habis itu di race 2 juga dia sempat mengacak-ngacak pembalap-pembalap KTM di depan gitu ya. Dan akhirnya dia tampil sebagai pembalap Honda terdepan nih, luar biasa di terutama kalau kita lihat dari klasemen. Itu aja teman-teman sekalian, kita tunggu nanti balapan selanjutnya di mana nih ya. Kalau nggak salah sih di Portugal ya kalau kita lihat ya. Saya coba untuk cek ya. Nanti di Estoril ya ada satu balapan doang. Setelah itu di Jerez ya gitu. Nah, itu aja teman-teman sekalian. Mudah-mudahan update ini bisa bermanfaat. Yang pasti kita terus dukung pembalap Indonesia. Itu aja. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.